Kredit Pintar merupakan salah satu aplikasi pinjaman online resmi OJK atau pinjol legal yang sudah beroperasi lumayan cukup lama dibanding dengan aplikasi pinjaman online lain. Nah, Kredit Pintar ini sudah memiliki jutaan nasabah ya, di sekian banyaknya nasabah ya, banyak juga yang gagal bayar atau galbay. Nah, mungkin teman-teman salah satunya nasabah Kredit Pintar yang gagal bayar dan merasa takut ketika gagal bayar di Kredit Pintar. Nah, teman-teman bisa simak video ini. Nah, di video ini saya akan kasih edukasinya supaya teman-teman itu bisa tenang ketika telat bayar di Kredit Pintar. Nah, karena sekian banyaknya nasabah Kredit Pintar yang gagal bayar dan merasa takut karena tidak tahu aturan-aturan ketika gagal bayar di Kredit Pintar dan resikonya seperti apa dan bagaimana yang harus dilakukan. Nah, makanya biasanya nasabah itu merasa takut ya. Nah, tapi yang paling ditakuti oleh nasabah biasanya DC pinjolnya atau DC lapangannya, bukan teror lewat teleponnya atau lewat SMS-nya atau lewat WA-nya atau walaupun lewat emailnya. Nah, tetapi yang paling ditakuti adalah DC-nya. Sebenarnya sih gak usah ditakuti teman-teman ya, karena misalkan si DC Kredit Pintar atau DC lapangan Kredit Pintar ini melakukan penagihan dengan cara yang tidak diperbolehkan ya, seperti yang sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kan OJK pun sudah melakukan ya, sudah menerbitkan aturan ya, tidak diperbolehkan DC pinjol itu melakukan penagihan dengan cara kekerasan seperti melakukan kekerasan fisik atau mengintimidasi atau ancaman dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Bila mana melakukan seperti itu, teman-teman yang gagal bayar di Kredit Pintar atau nasabah Kredit Pintar ya yang diperlakukan seperti itu sama DC Kredit Pintar, teman-teman bisa laporkan ke pihak yang berwajib, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, bukan kantor polisi. Nah, perlu teman-teman ketahui ketika kita gagal bayar di pinjol legal, kan Kredit Pintar ini adalah pinjol legal. Nah, jadi kita sanksinya hanyalah perdata saja, bukan pidana. Nah, kita misalkan mau galbay beberapa pun, mau puluhan juta pun, itu tidak akan dipidana teman-teman. Tetapi kita itu hanya akan disanksinya atau dihukumannya itu hanyalah perdata saja. Bila mana kita gagal bayar di Kredit Pintar lebih dari 90 hari, maka data kita itu akan dilaporkan ke pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Maka kita akan masuk slik OJK dan data kita di blacklist dan kita tidak akan bisa mengajukan pinjaman di lembaga keuangan ya, di semua lembaga keuangan termasuk pinjaman online lain. Nah, jadi sanksinya ini hanyalah itu saja. Nah, misalkan kalian tidak butuh data kalian atau tidak butuh data pribadi kalian, ya kalian ngapain harus takut, kecuali kalian butuh data pribadi kalian ya, takutnya kalian mau kredit KPR atau kredit kendaraan yang mungkin kalian sangat membutuhkan. Tetapi kalau misalkan kalian tidak butuh-butuh amat ya, itu gak perlu takut teman-teman ya. Jadi intinya gagal bayar di Kredit Pintar itu aman ya, aman. Jadi nggak usah perlu ditakuti teman-teman. Nah, misalkan si DC tersebut ya, misalkan sudah mau datang ke rumah kalian, kan ketika ya, ini pengalaman saya ya, kan ketika mau datang ke rumah itu mereka biasanya menghubungi nasabah terlebih dahulu ya, siapkan dana secepatnya, kami akan segera datang ke rumah Anda, kan seperti itu kan teman-teman. Nah, teman-teman balas saja sama mereka, Bapak silahkan kalau mau kesini silahkan saja. Nah, tetapi mohon maaf, saya itu tidak ada uang sama sekali ya untuk membayarnya. Kalau misalkan Bapak maksa mau kesini ya silahkan saja. Nah, kalau kita misalkan sudah ngomong seperti itu, mereka sudah termaksa mau datang, ya sudah, biarkan saja, mereka yang rugi teman-teman ya. Mereka yang rugi, mereka perlu biaya ke tempat kalian, otomatis yang membawa kendaraan ya harus keluar uang dong untuk membeli bahan bakarnya. Nah, jadi intinya yang penting kalian sudah sampaikan bahwa kalian itu belum mampu membayar ya. Mereka mau datang itu terserah ya, tetapi biasanya itu hanyalah teknik saja. Kadang kebanyakan ya, pengalaman saya itu tidak datang, itu hanyalah gertakan saja. Yang gertakan saja supaya kita takut ya, dan kita mau melakukan bayar secepatnya dengan cara apapun ya. Itu adalah biasanya trik ya. Perlu teman-teman ketahui, DC Kredit Pintar datang ke rumah itu ya tergantung targetnya teman-teman. Kalau misalkan tidak ada target, hanyalah menuju ke satu orang, itu tidak akan datang teman-teman. Misalkan yang galbanya hanyalah kalian saja di kota kalian atau di daerah kalian atau di kecamatan kalian, mereka itu tidak akan datang teman-teman. Ngapain hanya merujuk ke satu orang saja? Biasanya ada target lain ya, lebih dari 5 biasanya seperti itu teman-teman ya.
Jadi berharap saja misalkan teman-teman yang belum kuat mental, berharap saja mudah-mudahan di daerah kalian yang galbainya tidak banyak, hanya kalian saja ya, yang sangat besar kemungkinan si DC tersebut itu tidak akan datang ya, seperti itu. Saya juga tidak datangi DC, tapi mereka sudah berkoar-koar mau datang ke tempat kerja saya, sudah datang ke DC dekat daerah saya, dan akhirnya berbulan-bulan sampai saya galbay 2 bulan, akhirnya mereka tidak datang juga. Itu hanyalah teknik penagihan saja supaya kita takut, dibuat ngedon, dan akhirnya kita melakukan berbagai cara supaya kita akhirnya cepat bayar ya, supaya kita itu mau cepat bayar. Nah, tapi kalau misalkan kita gak mampu bayar sama sekali, mau bayar pakai apa? Intinya teman-teman harus tahu teman aturan pinjolnya, bagaimana cara penagihannya ya, untuk menghadapinya itu seperti itu. Jadi teman-teman itu yang penting kuatkan mental saja. Jadi nggak usah takut, yang galbay itu bukan kalian saja, tapi banyak juga yang galbay ya, yang galbay. Intinya nggak usah panik kalau galbay pinjol itu, sanksinya hanyalah perdata saja. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan kalau misalkan teman-teman itu tidak butuh data pribadi teman-teman ya. Jadi intinya nggak usah takut teman-teman. Jadi tidak akan dipenjara ya, tidak akan dibawa ke ranah hukum, hanyalah perdata saja ya. Jadi kalau bayar di kredit pintar itu aman, jadi nggak perlu takut teman-teman ya. Apalagi kredit pintar ini adalah pinjaman online legal, jadi baik itu penagihannya atau bunga keterlambatannya, bunga pinjamannya sudah diatur oleh otoritas jasa keuangan ya. Saya yakin semuanya yang gagal bayar di kredit pintar itu ya punya alasan masing-masing. Nah, tetapi paling banyak itu karena memang ya faktor perekonomiannya kurang membaik sehingga terpaksa melakukan gagal bayar ya, intinya seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya yang galbay di kredit pintar ya. Semoga kalian dilimpahkan rezekinya ya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya ya. Semoga kalian bisa terlepas dari yang namanya jeratan pinjol ya. Semoga utang kalian cepat lunas. Terima kasih sudah menonton. Bila mana teman-teman baru berkunjung ke channel Solusi Pinjol ini, silahkan subscribe ya, supaya channel ini cepat berkembang dan channel ini bisa memberikan ya edukasi kepada teman-teman kita yang gagal bayar di pinjol ya, atau gagal bayar di kredit pintar ya, supaya mereka bisa tenang. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.